Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para habaib dzurriyyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita cintai, para alimil ulama, para kiai, para asatidz yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan guru-guru kita, para habaib kiai ajengan kita, Allah Subhanahu wa taala berikan panjang umur, amin, dalam keadaan sehat wal afiyah. Allah mudahkan segala urusannya. Para pendengar radio Wadi FM di mana saja antum berada yang sedang mendengarkan radio Wadi FM atau juga yang sedang menyimak lewat layanan live streamingnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan kehilafan yang telah kita perbuat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik, hidayah, petunjuk. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjadikan kita orang-orang yang sabar, orang-orang yang bersyukur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita nanti dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan diselamatkan kita di barzah, di mahsyar, hingga akhirnya kita menjadi orang-orang yang selamat di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para pendengar radio Wadi FM di mana saja antum berada yang sedang mendengarkan, yang juga mudah-mudahan kabarnya sehat. Para pendengar yang sedang sakit, insyaallah Wadi FM yang sedang sakit, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini seperti biasa kita melanjutkan kajian kita yang kemarin dalam program Panji Duha, yaitu kajian fikih ibadah. Kita masih berada dalam bab azan. Kemarin kita sudah membahas mengenai tentang sunnah-sunnah bagi muazin, sunnah-sunnah bagi orang yang azan. Di antaranya berazan posisi menghadap kiblat, berazan dalam keadaan suci dari hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Kemudian jangan lupa bersiwak. Kemudian azan posisi berdiri. Kemudian sunnah azan, yang azan itu bagus suaranya. Kalau ada ya, kalau ada yang azan di masjid kita yang bagus suaranya. Kemudian juga ketika kita jadi muazin yang halus, yang afdol, yang disunahkan adalah muhtasiban liwajhillah ya, la yakhudhu alaihi ujroh. Kemudian juga itu diantara sunnah-sunnah dalam azan. Maka di kesempatan pagi hari ini kita masuk ke dalam poin makruhatul adzan, kemakruhan yang ada di dalam adzan. Ya, kita masuk ke dalam kemakruhan yang ada di dalam adzan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi fid darin amin. Makruhatul adzan. Al-awwal at-tamtid ay at-tamdid.
wa tsani al-kalamu athna'ahu li ghairi maslahah, wa tsalis tarku ijabatil muadzin, wa rabi kaunuhu qa'idan aw rakiban illa al-musafir, al-khamis al-khuruju minal masjidi ba'dal adhan sawa'un al-muadzinu aw ghairuhu illa lihajah, ila akhiri ma qala radhiyallahu anhu. Taib insan Allah wa DFM yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di antara kemakruhan di dalam bab azan, yang pertama ketika azan makruh untuk at-tamtid ay at-tamdid, memanjang-manjangkan azan, terlalu mendayu-dayu ya, terlalu mendayu-dayu ini makruh. Jadi kemakruhan dalam azan yang pertama adalah at-tamtid, memanjang-manjangkan azan, at-tamdid ya. Biasa jangan panjang-panjang teh, ini azan sampai 15 menit. Saking panjangnya. Nah, biasanya ada azan dulu, azan apa itu panjangnya. Ya pokoknya jangan terlalu mendayu-dayu, dipanjang-panjangkan gitu. Kemudian yang kedua al-kalam athna'ahu li ghairi maslahah, ngomong di pertengahan azan. Ngomong di pertengahan azan tanpa ada maslahah ya, tanpa ada maslahah ini makruh, kecuali ada maslahah ya. Kemudian yang selanjutnya tarku ijabatil muadzin, meninggalkan menjawab azan. Makruh. Jadi kalau misalnya ada yang azan, kita sunnah untuk menjawab azan itu. Kemudian kaunuhu qa'idan, makruh azan dalam posisi berduduk. Ada orang azan tapi posisinya duduk. Kemudian yang kelima, keluar dari masjid setelah azan itu makruh. Kita yang posisinya ada di dalam masjid, kalau sudah azan makruh keluar masjid, baik bagi jamaah ataupun bagi orang yang azan. Makruh illa li hajah, kecuali karena hajat. Contohnya apa? Dia perlu ke kamar mandi, kan harus keluar masjid. Perlu ke kamar mandi. Ya, itu lain cerita. Tapi kalau tanpa ada perlu-perlu seperti ini, maka dimakruhkan keluar dari masjid setelah azan. Kemudian ayyaguna mutajihan li ghairil qiblah, azan menghadap ke wetan, ke kulon. Kemarin sudah dibahas azan posisi sunnah menghadap kiblat. Maka kalau menghadap ke selain kiblat dihukumi makruh. Kemudian selanjutnya juga kaunuhu fasiqon, azan itu makruh kalau yang azan itu orang fasik, orang yang selalu mengerjakan dosa kecil atau orang yang mengerjakan dosa besar. Ausobian atau anak kecil. Takutnya mungkin nanti yang mendengarkan, ini bener apa enggak udah azan, udah masuk waktu. Yang azan bocah. Apalagi dalam bab puasa ya, dalam bab puasa pas Ramadan ya, diusahakan khususnya kalau maghrib jangan bocah, karena bocah ntar ada orang, ini bener nggak waktunya, udah maghrib gitu. Akhirnya ada keraguan buat orang yang mendengarkan azan, yang menunggu-nunggu azan. Wah, ini mah orang fasik misalnya. Jadi diusahakan ya, yang dewasa ya diusahakan, khususnya yang kalau mau maghrib gitu. Kemudian kaunuhu junuban au muhdisan, kemarin sudah juga dibahas, termasuk sunnah azan itu harus suci dari hadas. Tapi sah seandainya ada orang berhadas kecil, belum punya wudhu, dia azan, itu sah, azannya sah. Jadi dalam keadaan dia sedang berhadas, kemudian dia azan, dia belum wudhu, itu sah azannya. Cuman kalau menyengaja dari awal makruh. Ya, kalau menyengaja dari awal makruh, wudhu terlebih dahulu. Beda cerita ini, illa idza ahdatsa ahna al-adani fayutimu.
kecuali kalau umpama dia berhadas di pertengahan azan, maka yang dia lakukan adalah menyempurnakan azan. Jadi kalau umpama pas di tengah-tengah azan dia batal, dia kentut, bukan ditunda azannya, dia wudhu terlebih dahulu, akan tetapi yang dia lakukan adalah menyempurnakan azannya. Hayya 'alas shalah. Kentut dia, lanjutkan azannya. Hayya 'alas shalah. Gitu ya. Sorry ya, jelas ya insyaallah. Jadi bukan ditunda, tapi fayutimmu, disempurnakan azannya jika di pertengahan azan dia berhadas, kentut misalnya. Ini adalah sunnah-sunnah yang ada di dalam azan. Ya, sunnah-sunnah yang ada di dalam azan. Ada sunnah-sunnah tambahan sebelum sholat selain azan dan iqamah, setelah azan dan iqamah. Apa itu diantaranya? Diantaranya adalah al-masyu ila sholati bisakinatin wa wagar. Jalan menuju sholat, kita berangkat ke masjid, jalannya itu dengan tenang. Jadi kalau mau berangkat ke masjid, jangan gerasak gerusuk, wawagor, dengan ada haibah gitu, ada apa? Tidak heureuy, tidak bercanda, jalan dengan dengan khudu gitu. Mau berangkat ke masjid, bukan biasanya kalau bocah ya suka bercanda, suka melakukan sesuatu yang ya bocah namanya juga. Tapi yang disunahkan ketika kita berangkat ke masjid, jalan dengan tenang. Gimana ini udah azan, mungkin udah qomat, jalan dengan tenang. Suruh siapa telat? Jalan dengan tenang ya. Jangan sampai lari, tidak dianjurkan lari ya. Misalnya, masalah kita mau berangkat ke masjid lagi di perjalanan, kedengeran qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Tidak dianjurkan untuk lari, jalan. Kalaupun harus ketinggalan 1 rakaat, nggak apa-apa. Karena kalau lari, ya kalau seandainya lari dia udah qomat, lari. Wah, udah lari, kira-kira kalau habis lari biasanya gimana? Kalau habis lari, ngos-ngosan. Jadi nggak khusyuk akhirnya. Allahu Akbar. Kenapa? Capek habis lari. Sehingga dalam posisi ini, ketika mau berangkat ke masjid, disunahkan jalannya itu tenang, ya, penuh haibah gitu, menjaga tetap muruahnya itu dijaga, bukan gerasak gerusuk. Bahkan sekalipun kita mendengar udah qomat, jalan dengan tenang, tidak dianjurkan lari. Udah qomat lari, tidak dianjurkan lari ya, tetap jalan. Karena kalau udah lari akhirnya mengganggu nanti sholatnya ya. Ngos-ngosan. Ada itu yang lari, bisa pernah kejadian di samping saya langsung. Ini namanya bigari ilim ya. Tayyib. Yang selanjutnya, ad-du'a bainal adzan wal iqamah, berdoa di antara adzan dan iqamah. Kita udah masuk ke masjid, udah sholat qobliyah, ya udah sholat qobliyah, kemudian termasuk yang disunahkan kita doa. Karena juga ada riwayat itu mustajab ya, waktu-waktu mustajab bainal adzan wal iqamah. Di antara adzan dan iqamah, kita diam di situ, kita munajat, berdoa, ya ada keterangan di situ termasuk waktu yang mustajab. Jadi di antara azan dan iqamah, setelah kita sholat qobliyah, kita ngangkat tangan, kita doa sambil nunggu qomat. Sambil nunggu qomat, kita sunnah doa. Kita munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melatih diri kita untuk berdoa yang bagus, yang khusyuk, yang hudur. Karena biasanya kalau udah habis sholat itu godaannya lebih besar, langsung jalan ya. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Itu hati udah banyak yang gak tenang, pengen buru-buru kabur. Boro-boro nanti ada kita jelaskan, nanti ada keterangan harusnya bagaimana. Ada zikir-zikir ba'da sholat,
yang perlu kita jaga, ya. Ada zikir-zikir ba'da sholat yang perlu kita perhatikan. Itu godaannya memang dahsyat luar biasa. Kalau udah salam, assalamualaikum warahmatullah, udah pengen gersak-gerusuk, mau doa juga kadang asal jadi gitu. Asal ada, langsung kabur. Ya na'udzubillah min zalik. Itu godaan memang, setan selalu menggoda, pasti. Setan pasti selalu menggoda hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan dibiarkan bermunajat dengan baik, dengan khusyuk, dengan hudur. Tidak akan dibiarkan beribadah dengan baik, dengan khusyuk, dengan hudur. Dia akan berusaha bagaimana agar kualitas ibadahnya rusak, cacat, jelek. Maka itu memang tugasnya setan, akan menggoda. Terus sepanjang hari, gagal dia menggoda dari depan, dari belakang. Gagal dia menggoda dari belakang, dari kiri. Gagal dari kanan. Terus akan berusaha bagaimana caranya kita menjadi orang-orang yang lalai, menjadi orang-orang yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Dalam beribadah seenaknya, ngawur. Na'udzubillah min dzalik. Kita emang udah tugasnya setan. Oleh karena itu, sedikit kita luangkan betul-betul khusyuk, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demi Allah, kalau bukan karena pertolongan Allah gak akan bisa. Maka luangkan kita munajat. Biasakan dulu bermunajat dengan khusyuk, dengan khudur, mengangkat tangan. Bukan cuma di mulut, tapi juga di hati. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulut bisa berdusta, mulut bisa berdusta. Jadi termasuk adabnya doa itu bukan cuma di mulut, hati. Mulut Allahumma, hati ya Allah. Minta, merintih kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi termasuk sunnah di dalam sebelum kita menunggu sholat berjamaah, berdoa di antara adzan dan iqamah, ya. Karena ada juga keterangan itu termasuk waktu yang mustajab. Kemudian selanjutnya, al-mubadarah ilal istighali bi asbabis salati fi awwalil waqti. Maka kesunahan dalam bab sholat ini, sebelum sholat kita bersegera menyibukkan diri dengan sebab-sebab sholat di awal waktu. Kalau memang sudah mendengar azan, maka disunahkan kita langsung bersegera untuk siap-siap. HP-nya disimpan dulu, udah baca status batur mah bisa nanti. Siap-siap wudu, kemudian rapi-rapi berangkat. Apalagi kalau kita mau azan itu sudah duduk di masjid, itu luar biasa. Ya, azan udah duduk di masjid berarti harus tahu waktu. Zuhur misalnya jam 12 kurang 10 menit udah siap-siap. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Tapi minimnya kalau sudah mendengar azan maka udah siap-siap. Udah mendengar azan, udah siap-siap. Beres-beres apa yang perlu dibereskan. Siap-siap menuju sholat awal waktu berjamaah. Ada di masjidnya. Belajar, insya Allah ada keberkahan dalam hidup kita ketika kita menjaga sholat secara berjamaah. Tayyib. Selanjutnya, an-nafilah qabliyah ka qabliyatis subhi wal dhuhri wal asri wal jum'ah wa kadzalikal maghrib wal isya. Disunahkan ketika kita mau mengerjakan sholat, tidak langsung mengerjakan sholat zuhur, subuh, asar, jum'ah, tapi jangan lupa kita kerjakan sholat rawatib, sholat qobliyah subuh, sholat qobliyah zuhur, asar, qobliyah Jumat. Jumat ada qobliyahnya. Ada orang-orang yang nggak mau kan, ya nggak apa-apa. Ada orang-orang yang nggak mau sholat qobliyah Jum'ah, nggak apa-apa. Yang terpenting jangan menyalahkan orang-orang yang mengerjakan sholat qobliyah Jum'ah. Sekarang itu muncul gampang menyalahkan orang. Padahal yang sholat qobliyah Jum'ah dikira nggak ngaji.
Yang sholat qobliyah Jum'ah dikira bikin sensasi tanpa dasar. Lah beribadah itu harus pakai ilmu. Nggak boleh beribadah nggak pakai ilmu. Nggak boleh beribadah nggak pakai ilmu. Maka orang yang beribadah nggak pakai ilmu, pasti ibadahnya nggak diterima. Pasti ibadahnya nggak diterima. Jadi jangan sampai mudah menyalahkan amalan orang. Jadi mereka atau kami yang mengerjakan sholat qobliyah Jumat itu ada dasarnya. Buat Anda atau siapapun yang anti terhadap sholat qobliyah Jumat, silahkan saja. Itu urusan Anda. Tapi jangan sekali-kali menuduh sesat orang yang sholat qobliyah Jumat. Nauzubillah. Terlalu ceroboh, ya, terlalu menunjukkan kejahilannya atau bahasa kasarnya kebodohannya, gitu. Di situ-situ aja. Baik, kaji lagi kitab-kitabnya. Jangan gampang menyalahkan yang lain selain daripadanya sesat, ahli bid'ah, syirik, lebih parah lagi ya. Nauzubillahi min dzalik. Jadi qobliyah Jumat itu ada. Ya, jadi kita sunnah menjaga itu. Bahkan ini kalau kita membahas mengenai tentang sholat rawatib punya keistimewaan tersendiri. Di antaranya tadi kalau sholat sunnah subuh rakaat fajri kan khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar lebih utama dari dunia dan seisinya. Masya Allah. Belum lagi sholat-sholat yang lain. Siapa dalam riwayat itu yang menjaga sholat 12 rakaat sholat sunnah rawatib muakkadah. Jadi sholat sunnah rawatib itu qobliyah ba'diyah dibagi 2. Ada yang muakkadah, ada yang gairu muakkadah. Yang muakkadah ini yang ditekankan Nabi nggak pernah ninggalin. Siapa orang sholat sunnah rawatib 12 rakaat ini, maka bana lahu baitan fil jannah, dibangunkan rumah untuknya ada di surga. Siapa orang yang sholat sunnah 12 rakaat sholat rawatib yang muakkadah, dibangunkan rumah untuknya ada di surga. Masya Allah. Apa 12 rakaat itu? 4 qabla zuhur, 2 ba'da zuhur, 2 ba'dal maghrib, 2 ba'dal isya, 2 ba'da subuh. Total 12 rakaat. Itu adalah sholat sunnah rawatib yang muakkadah. Adapun sisanya berarti gairu muakkadah, tapi tetap kita jaga sholat sunnah itu. Ini ada fadilah tersendiri ya. Yang muakkadah kita jaga juga bukan berarti yang gairu muakkadah kita nggak jaga. Tetap kita usahakan untuk menjaga yang gairu muakkadah. Juga ada riwayat lain. Sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Jadi secara umum sholat yang ada qobliyah ba'diyahnya kita jaga, ya. Sholat yang ada qobliyah ba'diyahnya kita jaga. Adapun fadilah keutamaan keistimewaan yang diriwayatkan mengenai tentang pelaksanaan sholat qobliyah tersebut kita langsung dapatkan pasti. Seperti qobliyah subuh tadi, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur. Jadi mudah-mudahan dengan ini kita bisa lebih menjaga, memperhatikan lagi sholat qobliyah, sholat rawatib. Nah, jadi kalau ibu-ibu yang ada di rumah, teteh-teteh yang ada di rumah, biasanya berat. Ya, ketika sholat di rumah, udah masuk waktu zuhur, mau sholat qobliyah dulu, biasanya berat. Sholat subuh, mau sholat langsung subuh, mau sholat qobliyah subuh dulu, biasanya berat. Ya langsungnya pengen ke subuh gitu. Diusahakan qobliyah subuh dulu. Karena besarnya keistimewaan yang ada di dalamnya. Baik, para pendengar Radio Wadi FM di mana saja antum berada. Selanjutnya, al-ityanu bil adiyah al-ma'thurah al-waridah qabla shalah. Disunahkan membaca doa-doa yang warid sebelum
sholat, seperti doa fajar. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi, yang dulu sudah dibahas. Ya, membaca doa-doa yang warid, yang maksur. Karena berdoa itu ada yang pernah membahas, udah berdoa mah nggak harus bahasa Arab, doa aja apa yang kita minta gitu. Betul itu. Doa aja, doa silahkan apa yang kita minta. Cuman kalau mau dibahas panjang, ada doa-doa yang diajarkan Nabi, baik dalam hadis, juga ada doa-doa yang diajarkan, yang ada dalam Al-Quran, itu jauh lebih afdol untuk kita baca. Jauh lebih afdol untuk kita baca. Kenapa? Ada asar tersendiri. Kita baca doa yang diajarkan Nabi, itu ada asar tersendiri. Jadi jangan sampai nantinya menimbulkan satu statement menyepelekan doa yang diajarkan Nabi. Itu pernah ada yang membicarakan di atas mimbar. Pernah ada yang membicarakan di atas panggung. Jadi seolah-olah udah doa aja apa yang kamu mau, minta gitu. Pakai bahasa Indonesia saja. Jadi di situ nanti ada seolah-olah menyepelekan doa-doa yang diajarkan Nabi. Nauzubillahi min zalik ya, nauzubillahi min zalik. Padahal doa yang diajarkan Nabi itu jauh lebih mujarab. Masuk ke dalam kategori apa hajat kita. Ketika kita berdoa dengan doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya boleh kita berdoa habis sholat. Ya, habis sholat kita doa dengan bahasa kita. Silahkan, nggak apa-apa. Cuman jangan menyepelekan doa-doa yang sudah diajarkan Nabi. Ya. Jangan menyepelekan doa-doa yang ada dalam Al-Quran. Termasuk Rabbana atina fid dunya hasanah kan. Itu yang diajarkan. Luar biasa mencakup. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirah hasanah, wa qina adzabannar. Mencakup kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat, selamat dari api neraka. Dahsyat apa enggak? Tuh. Jadi kadang banyak sekarang hal-hal yang disampaikan hingga akhirnya oh iya ya, bisa menimbulkan meremehkan sunnah, meremehkan ajaran Nabi, meremehkan doa-doa Nabi. Nauzubillahi min zalik ya, nauzubillahi min zalik. Baik. Kalau bisa baca doa yang keluar mau menuju sholat, itu udah dibahas dalam pertemuan-pertemuan yang lalu ya. Apal tuh kita doanya, Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilin alaik wa bihaqqi raghibin ilaik wa bihaqqi man syahada ilaik fa inni lam akhruj asyaran wala batar wala riya'an wala sum'atan bal kharajtu ittika sakhatik wa ibtiga amardatik fas'aluka an tu'idani minan nar wa tudkhilanil jannata birahmatika ya arhamar rahimin. Itu doanya. Kemudian yang ke-10 termasuk sunnah-sunnah sebelum menuju sholat, al-qiyamu ila sholat, berdiri menuju untuk sholat berjamaah ba'da intihai minal iqomah, setelah selesai qomat. Jadi kita kan lagi duduk. Kita kan lagi duduk nih, lagi doa, lagi duduk nunggu iqomah, nunggu qomat. Pas udah qomat, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Kapan posisi kita diri? Yang pertama, kalau udah beres qomatnya, Allahu Akbar, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Bangun kita. Tapi ada gil mengatakan bersama gaulihi, bersama ucapan qad qamatis shalah. Jadi kalau qad qamatis shalah, bangun. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, bangun kita untuk menuju shaf barisan. Boleh yang mana aja ya, boleh yang mana aja. Nunggu beres, boleh. Nunggu berbarengan dengan kalimat qad qamatis shalah baru kita bangun dari duduk menuju shaf, boleh, silakan. Kemudian yang ke-11, termasuk kesunahan yang ke-11 dalam bab sholat adalah taswiyatus sufuf, meratakan shaf, meratakan barisan.
cara meratakan barisan bukan melihat jari, tapi melihat tumit. Ini kadang-kadang masih keliru. Lihatnya bagian depan. Nggak bakal rata. Lihatnya jangan bukan bagian depan lagi, bagian tumit. Contoh, kalau posisi kita ada di sebelah kanannya imam, maka melihat tumit yang di sebelah kiri kita. Ngelihat tumit, ngejajarin tumitnya. Kalau posisi kita ada di sebelah kirinya imam, berarti melihat tumit yang ada di sebelah kanan kita, jamaah yang ada di sebelah kanan kita. Jadi lihat tumit itu dari belakang imam, yang di sebelah kanan ngelihat ke kiri, yang sebelah kiri imam ngelihat ke kanan. Rapih jadinya. Rapi jadi terus dipapai begini. Itu perlu diterangkan dalam majlis-majlis, karena masih banyak soft itu bengkok-bengkok. Soft itu bengkok-bengkok bergelombang karena tidak tahu tata cara bikin soft. Ini kewajiban kita menyampaikannya. Karena tidak tahu tata cara bikin soft, akhirnya masih banyak, bahkan masjid besar bergelombang softnya, barisannya. Dan yang perlu dicatat juga adalah ketika kita masuk masjid mau berjamaah, jangan sekali-kali membuat barisan baru sebelum barisan yang pertama penuh. Karena ada keterangan orang yang memutus soft, memutus barisan, padahal itu belum penuh, dia telah memutus rahmat Allah Subhanahu wa taala untuknya. Nauzubillahi min dzalik. Ya, nauzubillahi min dzalik. Maka oleh karena itu, kalau kita baru masuk ke dalam masjid, kemudian udah qomat, udah siap pada membuat barisan, lihat barisan pertama udah penuh ataukah belum, entah di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Kalau belum penuh, jangan coba-coba bikin barisan baru. Takutnya masuk kategori orang yang memutus rahmat Allah untuk dia. Nah, dia nggak memutus rahmat Allah. Nauzubillah ya. Nauzubillah min dzalik. Udah penuh itu barisan pertama, baru bikin barisan kedua. Nah, buat yang baru datang, jangan bikin barisan baru lagi sebelum barisan yang di depannya penuh. Itu sebelum barisan di depan penuh, jangan coba-coba bikin barisan baru karena bisa memutus rahmat Allah untuknya. Ini perlu sering-sering disampaikan karena berjamaah masih banyak cara pembentukan barisan. Makanya imam juga termasuk keharusannya nanti memperhatikan, ayo sausufakum fa'ina taswiyatas sufuf min tamamis sholat. Jangan diam aja langsung sholat, Allahu akbar. Itu imam ada keharusan untuk memperhatikan saf jamaahnya. Ayo, itu termasuk kesunahan itu, jangan disepelekan ya. Itu jadi buat yang jadi imam, ayo saf-safakum, safnya diluruskan, dirapikan. Gini cara-caranya, gitu. Diluruskan. Itu barisan pertama belah pojok kanan, masih bisa 2 orang lagi, masih bisa 3 orang lagi itu. Jangan bikin barisan baru sebelum barisan pertama penuh. Gitu. Itu yang belah itu maju, itu kosong di depannya. Ada nggak yang begitu kira-kira? Nah, kira-kira ada nggak yang seperti itu? Padahal itu adalah sesuatu yang disunahkan. Imam, nanti ada kita masuk ke bab imam. Kedah kumaha imam. Kesunahan-kesunahan yang ada bagi imam. Tayyib. Jadi merapihkan sof, merapikan barisan. Nah ini yang ke-12, sadul furaj wa taharus shalah fi shofil awal. Ketika masih ada celah di shop pertama atau di shop yang paling depan, masuk, jangan bikin barisan baru, masuk. Masih bisa itu buat 1 orang masuk. Komo masih bisa. Jadi buat yang ke masjid bawa sejadah, sejadahnya gede, jangan jangan diam aja, ajak yang jamaah lain untuk merapatkan barisan. Karena ada dalam beberapa kasus sungkan nginjek sajadahnya. Sajadahnya dia agak lebar, 1 meter lebih.
sungkan nginjak sajadahnya, insya Allah. Jadi diajak. Dan memperhatikan dalam setiap sholat diusahakan shaf pertama karena ada fadilah tersendiri ya, barisan awal. Bahkan dalam hal ini tidak ada isar mendahulukan yang lain. Ini kadang-kadang juga terjadi. Kadang-kadang terjadi. Pas udah bikin barisan sholat, ayo silahkan mempersilahkan orang lain lah. Dia nggak mau dapat keutamaan di barisan paling depan. Jadi ada dalam kaidah al-itharu fil ibadah nggak boleh, ya. Isar di dalam ibadah itu nggak boleh. Isar itu mendahulukan orang lain. Kalau dalam urusan ibadah enggak. Jadi ketika itu kita dituntut untuk mendapatkan fadilah shaf pertama. Ada apa kita istilahnya mempersilahkan orang lain, ya gitu. Mempersilahkan teman kita, ayo ente aja di depan. Ini kebanyakan terjadi bukan karena menghormati, ini yang lebih ini, bukan karena hoream teh di depannya. Nauzubillah ya, Allah a'lam ya, kita nggak tahu juga niatnya apa. Tapi yang jelas sebenarnya dalam kasus ini tidak boleh mendahulukan gitu, mempersilahkan ayo, karena kita juga perlu amal soleh, kita juga perlu ibadah, kita juga perlu dapat keutamaan dari fadilah tadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada banyak sekali kesunahan yang berkaitan dengan ini. Insya Allah kita akan lanjutkan, kita akan bahas dalam pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, zahiran wa batinan. Baik. Insyaallah DFM di mana saja berada yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Mohon maaf tidak ada tanya jawab. Insyaallah dalam pertemuan selanjutnya insyaallah ya. Karena ada masalah perangkat. Jadi insyaallah yang kalau udah ada yang ngirim insyaallah besok kita akan jawab, atau boleh dikirimkan kembali di panji-panji yang lain, panji asar, panji isya mungkin, atau panji subuh. Kita tutup dengan baca surat Al-Fatihah. Yang sedang sakit semoga diberikan kesembuhan, saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah semoga diberikan kelapangan, kesabaran, diganti segala harta yang hilang dengan yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan yang sedang sakit di antara kita diberikan kesembuhan, yang sedang hamil dimudahkan hingga melahirkan, jadikan anaknya anak yang lahir anak yang soleh solehah. Kemudian banyak hajat kita yang sedang usaha disukseskan, diberhasilkan, dimudahkan, hasilnya barokah. Kemudian banyak sekali niat kita, hajat kita hadirkan dalam hati, barokah surah Al-Fatihah. Ala hadhihi niyat wa likulli niyah salihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah, karamatul Fatihah wa nuril Fatihah biman unzilat alaihil Fatihah. Allahumma hrusna bi'ainika la tanam wa agnufna bika nabika la yuram birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu